ini kan banyak orang yang masih menduga-duga. Perasaan dulu sama Angel Elga tuh settingan, kok jadi serius sampai berantem gini? Emang dulu pernikahannya tuh sebenarnya settingan atau real sih? Enggak lah, lu kan saksinya. Iya. Lu saksinya, lu kan ngelihat kan pernikahan Akhirnya gue percaya ketika yang jadi saksinya itu adalah kakak angkat gue, Kak Fitri Saulteru, ya kan? Karena kalau ada dia nggak mungkin itu settingan. Cuma kan awal-awalnya kan gue pikir masa iya sih dia ini paling settingan doang buat naikin namanya Vicky atau buat naikin namanya Angel Elga. Ternyata kan real. Tapi kan orang-orang gak ada yang tahu Vicky, orang taunya Gak apa-apa lah. settingan. Kita hanya memiliki dua tangan yang diciptakan Tuhan, tidak mampu menutup jutaan mulut orang yang membicarakan kita. Cukup menutup dua telinga kita agar kita selalu berjalan. Jadi pendapat orang lain kita nggak bisa pengen atur. Tolong ya kamu berpikir baik aja sama aku, nggak usah. Biarin aja orang menganggap settingan, silakan. Orang menganggap beneran, silakan. Karena dalam hal rumah tangga yang menjalankan kita sampai bubarnya pun bubar beneran. Tapi aku sebagai muslim, demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, tidak pernah adanya settingan di dalam rumah tangga aku. Ya itulah, kadang-kadang media bisa membuat ini jadi seperti apapun gitu loh. Ya ini beginilah, ini begitulah, ini begitulah. Makanya giringan opini dari apa yang telah teman-teman media buat itu harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Akhirnya nggak sedikit orang menganggapnya itu seperti apa. Cuma kalau gue mau jalanin aja, mau anggapnya apa ya silakan, mau percaya ya syukur, enggak ya nggak apa-apa juga gitu. Gue nggak pusing sih. Terus hubungan sama mantan istri Angel Elga gimana sekarang? Ya, kurang baik. Cuma gue udah minta maaf waktu lagi mediasi ketemu. Kan oh ya, hari ini juga aku dengar kabar papanya almarhum. Ya, aku doain semoga arwah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan ya semoga keluarga yang ditinggalkan juga lebih baik gitu. Aku turut berduka cita gitu. Amin amin. Ya udahlah, yang penting kan walaupun udah bekas mantan juga kan bukan berarti harus musuhan. Gue sih pengennya kan gitu. Udahlah, nggak usah ada gap-gapan gitu loh. Bener. Kita ketemu di program apa, kita mah sempit karirnya. Iya. Dan gue bukan orang yang maaf ya punya penyakit hati untuk aku nggak mau ya kalau ada dia. Demi Allah, gue nggak pernah orang yang seperti itu. Kalau mau berkarir ya berkarir lah bareng-bareng. Ayo, nggak apa-apa. Yang lalu udahlah bagian dari sebuah masa lalu. Kalau ada proses hukum atau apapun ya aku jalankan. Kalau memang terjadi ya nggak apa-apa, aku hadapi. Cuma untuk silaturahmi mungkin deket banget ya enggak. Cuma kalau dengan kita membatasi program atau membatasi apapun, itu malah jadi kita sendiri yang kesulitan gitu. Fik, kan sekarang udah terkenal banget, program banyak. Bersyukur banget gak sih Fik? Kan ini ya, sebelumnya tahun ini, tahun lalu kan banyak banget tuh yang laporin Vicky kan penggelapan lah, penipuan lah. Itu sebenarnya itu mereka buat ini biar orang-orang tahu bahwa Vicky itu sebetulnya tidak seburuk itu dan tidak sejelek itu. Ya iya dong. Yeah. Kan orang kan banyakan kan pada underestimate, Vicky mah tukang tipu, Vicky mah jadi tukang bohong segala macam. Sebenarnya kalau permasalahan itu terjadi dan kita itu kan negara hukum yang tertib, pasti aku juga posisinya udah menjadi tertahan ya, atau misalkan terpenjara. Cuma kadang-kadang yaitu baiknya kita menawarkan sebuah kebaikan kepada orang lain. Contoh, ya udah deh bantuin aku ya, begini gini. Ya gue sih lurus-lurus aja. Ya udah ayolah, apa salahnya ngebantuin. Nah tapi pas seiring berjalan, akhirnya dia ini hilang kepada courtnya, pengen naik sendirian, bikin berita lah, bikin ulah lah, bikin apa. Nah kayak gitu sih. Rata-rata kejadian itu tuh dikelola sama mereka sendiri untuk menciptakan itu. Cuma kitanya nggak mau meladeni itu. Akhirnya kan jadi panjang. Ya udahlah, terserah mau berpendapat apa. Tapi alhamdulillah pasca kemarin yang penggerebekan juga akhirnya aku sempat drop. Wah sempat bingung, nggak tahu mau arah kemana. Program sampai mau lebaran aku nutur datang nggak syuting, aku datang ke studio, siapa tahu dipanggil. Aku pernah melakukan itu gitu loh. Datang akhirnya udah Pik masuk aja Pik, nggak apa-apa, udah ada budget seasal gambreng aja, udah budgetnya sekian ya tapi Pik udah nggak apa-apa yuk, yang penting masuk gitu di fase itu. Sampai pada akhirnya alhamdulillah ya kita nggak tahu rahasia Allah, aku sekarang punya 8 program. Alhamdulillahnya, terus punya 1 production house yang aku bisa produksiin gitu loh. Jadi menurut aku kita nggak pernah tahu, makanya jangan pernah melihat orang tuh hari ini. Kita nggak tahu orang yang kita lihat hari ini besok akan menjadi apa. Siapa tahu dia orang yang paling penting buat kita gitu. Benar, setuju. Kadang-kadang orang tuh suka underestimate tanpa tahu yang sebenarnya ya kan. Kadang-kadang orang yang dia banyak masalah segala macam, tapi buktinya masih dikasih kepercayaan sama stasiun TV, berarti kan bukan sesuatu yang gampang ya Vick ya. Benar nggak sih? Bener. Contohnya kayak Niki kan banyak dilaporin polisi segala macam, tapi stasiun TV masih terima-terima aja, berarti kan Niki tidak punya ulah atau apapun itu kan. Iya, kadang-kadang gini, kalau kayak lu, gue juga kadang-kadang gue ngelihat ya sebagai sisi luar ya, bukan temen, bukan apa, sisi objektif. Lu diberitain yang menurut gue itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi, terus lu
ya emosi wajar, tapi kadang-kadang lu juga ya udahlah udah capek ngebiarin. Cuma di satu sisi lu yakin lah bahwa dengan berita lu ini bisa ngidupin orang-orang yang mencari berita. Mungkin dengan dia berita lu, dia bisa beli martabak, bisa beli bakmi, bisa beli enak-enak makanan untuk keluarganya di rumah. Udah jawabannya ke situ aja. Karena di saat kita semakin tenang, dihakimi sama mereka yang mau menulis seperti apa, yang mau mengetik seperti apa, semau-mau dia, di situ juga letak ikhlasan Allah akan menjawab. Gue mana tahu sih tiba-tiba, maaf ya, sekarang punya budget yang udah puluhan satu episode gitu, dan gue nggak pernah membayangkan. Masa sih Fik, berarti udah mahal dong lu di TV, Fik. Ya alhamdulillah gitu loh. Cocok amat Fik. Ya itu ada gitu loh. Berarti udah nggak nipu-nipu cewek lagi dong? Kalah sekarang mah pada tutup juga kan. Jadi ya udah, itu sebagai bentuk bahwa ya gue bilang apapun Tuhan pasti akan kasih di jalan akhirnya. Fik, selain Zaskia Gotik, mantan yang paling lu susah lupain siapa sih? Kan banyak. Enggak, total gini aja deh, jangan dihitung sama yang 24 ini yang pernah dinikahin. Total perempuan yang pernah lu udah, gue udah katalogin dari satu kisah cinta gue. Itu ada 623. Iya, yang pernah lu tidurin itu? Dia mah gak bisa ngeliat orang kamera ada apa enggak ya. Nanyanya gitu kayak orang curhat di tongkrongan gitu, di pos ronda, kayak orang curhat di kamar gitu loh. Itu 623 dari cinta gue pertama sampai terakhir gue pernikahan gue dengan Angel Elga. Itu tapi kan dari pernikahan lu Angel Elga ada lagi dong, sebelum lockdown kan ada lagi. Iya, kesini udah gak kehitung kan, baru dihitung cuma batas itu, batas nikah. Batas nikah itu yang Angel Elga terakhir itu 24, total 623 perempuan yang udah di week-weekin. Bless you. Di sini mah nggak ada ini ya, jus apa gitu. Minum apa? Ada. Gitu. Teh, ambilin minuman kaleng teh. Orang tuh kayak di karantina gitu loh. Mail ambilin minuman kaleng. 2. Oh, gitu. 600. Ya, gue iseng aja tadinya. Nulis gitu. Lucu ya dari cinta pertama ini, terus punya pacar. Tapi masih pada inget nggak, Fik, nama-namanya? Makanya gue inget. Ya mungkin gak mungkin gue sebutin 600 enggak, yang juga. berbekas aja deh di tool lu. Ya yang pasti ya mantan istri tuh ya hampir punya semuanya kenangan yang 24 dong. Nah, pasti. yang selain mantan istri ada sih dari Perancis, Korin, terus ada dari India yang lagi ngejalanin sampai sekarang. Lu mah aneh. Namanya Rea Lunik. Nah, ini yang mau putus, Enggak, ini yang lagi mau maaf ya, mungkin menikah. Tapi lu mau nikah, tapi lu deket juga sama cewek. Iya. Mau hampir putus juga. Ini beda nih, bukan dia. Bukan, itu apa ya? Ini namanya perjalanan apa? Kayak metode random ya. Maksudnya kita nggak bisa tahu. Kan hidup itu kayak ibarat Street Fighter. Kita bisa nggak tahu Chun-Li siapa, nanti kayak si ini siapa, ini siapa. Jadi kita gelar aja dulu kompetisi terbuka. Nanti pilih yang paling terbaik gitu loh. Jangan minuman anak kecil. Emopiton itu ada emopiton sih. Kenapa minuman anak kecil lu bawa? Aku goblok. Udah kegedean, apa emang? Buat bayi apa bukan? Iya itu. Bayi. Bukan juga, tapi minuman buat apa? Adem sari gitu loh. Kayak gitu. Jadi semua tuh pasti berkesan gitu. Lu berkesan sama siapa? Tapi gue pernah kan ketemu sama kita dulu join. Tapi si Sandra itu salah satu juga yang baik. Yang ketemu sama gue di klub apa sih dulu? Iya, yang sama Jamil. Iya. Iya. Emang dia ini apa kampret. Cewek tibuk batu es kayak orang lagi ini, geblek dia mah. Kayak orang lagi apa ya? Kayak main bitek tuh kalau dulu orang main timpuk-timpuk gitu, benteng gitu. Iya. Fik, kasih tahu dong rahasianya buat cowok-cowok yang nonton gimana cara ngedapetin hati menaklukkan seorang perempuan. Gini, buat semua cowok-cowok, kadang-kadang jomblo itu bukan karena kesalahan takdir, tapi lu sendiri. Kenapa gue bilang begitu? Cowok yang paling terbaik itu adalah cowok yang bermental. Jadi cowok yang paling menyesal dalam hidupnya dia yang tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya kepada orang yang dia tuju. Kalau lu berani mengungkapkan, maka akan ada 2 peluang jawaban, iya atau tidak, diterima atau tidak. Tapi minimal itu udah ada 2 peluang jawaban. Tapi di saat lu gak berani untuk mengungkapkan sesuatu sama pasangan ataupun wanita yang lu tuju, maka cuma ada 1 peluang jawaban, tidak. Bukan berarti dia tidak mau, tapi bisa jadi dia tidak tahu.
gitu. Makanya kalau cowok pertama-tama untuk mendapatkan, lu berani mati aja dulu, ungkapin dulu, berani dulu, suka dulu gitu. Gue Itu juga deketin untuk pacaran serius atau cuman sekedar mau week doang? ya tergantung orientasi dia mau apa. Kalau yang ya kan ini kan bicara pasangan. Kalau bicara punya pacar, ya dia harusnya berani. Nah, maksudnya metode yang paling awal itu, lu jangan minder. Nah, di saat lu misalkan gini, aduh dia ceweknya kaya, atau oh dia cantik, atau dia apa, Tuhan itu udah menentukan semua lahir orang dengan masing-masing. Kita nggak bisa tawar-menawar, ya Tuhan tolong lahirin saya dari rahim anak orang yang paling kaya, atau tolong lahirin saya dalam bentuk fisik yang paling keren, ganteng dan ataupun, nggak bisa. Tapi di saat lu udah dikodratkan sebagai jodoh, ini adalah bentuk rasa syukur lu. Tinggal lu aklamasikannya dengan hadapi mereka semua, taklukkan dengan apa yang lu bisa. Mental. Gitu. Fik. Bring iPhone. Drink. Ini Mas. Vicky, menurut Vicky Masih sponsor nih gini ya. Ya tebak dibalik dong. Iya lah. Nggak, harusnya ada Nanti sponsor, juga ada, gitu. tenang. Kalau dia pasti obat kuat. Tenang. Ini Vicky, apa? menurut Vicky tuh Vicky ganteng nggak? Kalau Vicky bilang Vicky ganteng, Vicky kayak siapa? Gua mah harus inilah, Tuhan udah menciptakan kayak gini, gua bilang gua ganteng. Nah, kayak siapa tuh? Cesar. Ah? Cesar. Cesar, my brother. Itu Sasa juga hidupnya kasihan loh. Cesar undang dong di sini sama Iya lu. dong, udah tenang. Cesar. Dia lucu juga lu. Menurut Vicky, ukuran penting nggak buat memuaskan seorang perempuan? Pastilah. Itu kan faktor yang nggak bisa. Jadi ukuran penting. Penting lah. Nah, maksud gua buat cowok-cowok, lu tuh jangan cuma aduh gua udah ditakdirin segini ya segini. Ya lu inilah, berontak lah, melakukan dengan upaya apa gitu loh. Kalau menurut gue, Vic, size doesn't matter loh. Yang penting how to play, treatmentnya segala macam. Kalau buat lu size itu penting. Ya lu kan belum mungkin ya. Kita kan suatu saat akan ketemu dengan seseorang yang memiliki paku bumi. Itu beda gitu loh. Saat nah, nyabutnya juga dia ibaratnya panjang gitu. Gimana tuh kalau nyambutnya paku bumi? Udah orang udah udah linu baru ketarik. Nah gitu maksud gue. Jadi memang ya penting juga. Nah, terus Vic, kenapa sih kok lu gedein itu? Emang dulunya kecil? Enggak, kalau gue mah memang apa ya, ini suatu tugu yang memang harus dijaga gitu loh. Dan gue pengen ini menjadi kebanggaan ya. Siapa tahu ini jadi suatu hal tragedi, tragedi sih ya, bukan ya, senjata lah yang bisa melumpuhkan. Ya iyalah, melumpuhkan dengan sebuah hal yang menjadi kebahagiaan buat pasangannya gitu. Karena ya di dalam berhubungan, hal terekor yang paling bangga menurut gue di saat gue pernah melakukan sebuah hubungan, dianya sampai keluar 21 kali dan gue sekali, dan itu sampai muncul gitu nggak, Vic? Sampai ke kaca. Sekarang dia pel udah buat besok pagi. 21 kali tuh sekali main doang. Iya. Lu nya belum sekali. Sekali banding 24. Itu kan suatu kebanggaan banget. Itu rahasianya gimana sih, Vic? Kasih tahu dong, gue kebetulan punya tim yang kebetulan banget nih, gue mohon maaf. Lu gak boleh egois. Kecil-kecil semua. Lu gak boleh egois. Gak boleh egois. Nah, ini sih sebenarnya buat edukasi aja ya. Iya. Maksudnya foreplay itu penting. Tapi kadang-kadang foreplay itu akan bisa merangsang lu untuk lu cepet dari suatu hal yang nggak bisa lu bisa mainin gitu loh. Nah caranya, kalau sebagai seorang laki-laki itu, kalau menurut gua dia nggak boleh egois. Jadi di saat dia udah bisa melihat pasangannya klimaks, berarti itu menandakan dia udah jadi yang terbaik. Nah tinggal ya lu harus bisa tahan gitu loh. Andai kata misalkan nih kitanya udah mau keluar, tahan lagi gitu loh. Misalkan dengan caranya gimana nahannya ya tuh? Kan cowok-cowok di luar sana banyak yang nggak terlalu tahu, Vic. Ya banyak minum minyak tanah aja lo, jadi lu bisa tahu gitu. Ya lagian ya pakai inilah tekniknya lah gitu loh. Emang ini lumba-lumba samudra, lompat-lompat api. Ya ditahan lah pakai teknik gitu loh. Bukan cewek doang yang bisa belajar zumba gitu loh. Gua kasih tahu cowok juga bisa ada tekniknya gitu loh. Jadi dia nggak egois, nggak langsung main bok. Ya. Nah itu yang repot gitu. Jadi harus ada, dia harus irama gitu. Di saat dia mau kenceng ya kenceng. Di saat dia harus tenang ya tenang gitu loh. Jadi nggak semuanya satu ritme. Nah itu yang malah ini gitu loh. Tapi kalau orangnya nggak egois kan,
Enggak lah. Enggak kan? Nah, lo kasih tahu dong sama followers gua di mana lo gedein sama berapa bayarannya. Coba dibayar ini doang. Gue kisah hidup gua gila. Ya yang pasti gue buat cowok-cowok lo harus tetap perkasa. Iya. Ya. Gue nanya di mana gedeinnya, berapa bayarannya. Kalau bayaran enggak sih, enggak terlalu jadi harus kayak kewajiban gitu loh. Cuma memang itu kayak udah kayak orang tua angkat gitu. Iya, di mana? Di mana? Cilegon. Oh, di Cilegon, daerah mana tepatnya? Cilegon. Biar nanti mereka cari sendiri. Ya, gue lupa daerah mananya, cuma dia daerah Cilegon aja. Nama bapaknya? Adalah Pak Haji. Pak Haji apa? Langsung. Pak Haji apa? Kebetulan Iyam, ini adalah pertanyaan Ntar spesial gue WA lo, gila lo. dari Iyam. Iyam tuh Lo kalau penasaran mau- banget dari ya, tadi. lo harus lah, nggak apa-apa kalau mau. Pernah itu pertanyaan gua. Lu Nah, nanya kalau berapa mau- harganya? Lo kalau mau nih berapa orang, nggak apa-apa. Kolektif. Lo juga harus ikut. Enggak, kalau masalah pembiayaan mah nggak harus sob, nggak harus yang kayak sekian, nggak harus. Dia tuh ya karena gue hubungannya mungkin baik ya. Paling gue bawain kayak makanan, kue-kue apa dan makanan-makanan yang lain. Itulah yang dia seneng lah. Cuma kita ke Banten harus dari pagi buat sampai ke sana. Dan itu baru hari itu juga malamnya udah keren. Dan akonda banget ya. Udah parah. Fik, fantasi terliar Vicky itu apa? Animal ya, animal insting. Jadi kayak kejar-kejaran gitu. Gue seneng kalau kejar-kejaran ntar dijaring. Ya, jaring, kejar-kejar lagi.